Apa perbedaan syahadat sirri dan syahadat sejati dan syahadat ruh? Apa perbedaan syahadat Sirri, syahadat sejati, dan sejati, syahadat ruh? syahadat ruh? Nggih. Yang kedua, Gus, dalam perjalanan salib, dalam perjalanan suluk, salib itu dipertemukan Allah, diperlihatkan pohon itu ada Allah, hewan itu ada Allah, dan alam itu Allah semua, bahkan darah itu ada Allah. Apa itu yang dikatakan usul atau masih mukasafah, Gus? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Dalam tiang bodoh, Gus. Niki saya ganjel teng mana, dereng paham. Sing sepindah, Gus. Apa perbedaan syahadat sirri dan syahadat sejati dan syahadat ruh? Apa perbedaan syahadat Sirri, syahadat sejati, dan sejati, syahadat ruh? syahadat ruh? Nggih. Yang kedua, Gus, dalam perjalanan salib, dalam perjalanan suluk, salib itu dipertemukan Allah, diperlihatkan pohon itu ada Allah, hewan itu ada Allah, dan alam itu Allah semua, bahkan darah itu ada Allah. Apa itu yang dikatakan usul atau masih mukasafah, Gus? Yang ketiga, Gus, kenapa sholat 5 waktu diperdoainkan? Maksud Allah itu gimana, Gus? Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih, Gus. Langsung lo jawab mawon cek mboten supi. Satu-satu Rin. Pertama pertanyaannya tentang syahadat. Syahadat itu penyaksian. Penyaksian yang dimaksud di sini adalah tentang penyaksiane ati menyang Gusti Allah. Apa perbedaannya antara syahadat sirri terus syahadat sejati dan syahadat ruh? Ngeten, Pak. Tergantung kita itu duduknya di mana. Kalau di duduknya itu di syahadat, hakikat syahadat, bukan syariat syahadat. Nek syariat syahadat dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Rasulullah itu utusannya Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Niki harus diucap secara lisan dan dibarengi iman terhadap Allah yang sebenarnya. Tapi ini belum cukup jikalau kita tidak terlibat memahami di dalam hakikat syahadat. Sebab di situ ada nafi itsbat. Asyhadu letaknya di mana, la ilaha di mana, illallah di mana, dan Muhammad itu yang bagaimana. Sebetulnya syahadat sirri, syahadat sejati, syahadat ruh itu beda-beda tipis. Tergantung kita arahnya di mana. Sama dengan gini. Dalam hal keiksanan seseorang ketika ada di alam muraqabah itu enggak sama ketika ada di alam fana.
Begitu juga di alam fana tidak sama di alam makrifat. Dan ini proses. Podo ambek ngeten lho, Pak. Jenengan kali kula SD. Pelajarannya gak podo nang SMP. Gak podo SMA. Lah ngoten. Jadi sebetulnya sama dengan itulah. Syahadat siri itu syahadat sing diucapno di dalam hati berupa nopo. Apa asyhadu boten. Maksudnya asyhadu nyekseni ngrasake. Lho niku lho, balik nang rasa maneh. Ruh syahadat ruh sami iku prilakune ruh. Wah, ini ono papan ngono wis cewetho amen, aman. Wis rapopo, ge pengalaman mawon. Suk, kapan-kapan nek tengene Kudus siap nih papan. Ngono. Asyhadu inilah bagaimana caranya ruh sampean itu bisa menghadap hanya illallah, hidup dalam diri. Makanya diperintahkan hati untuk merasakan kehadiran Allah, itulah syahadat ruh atau syahadat sir. Kalau itu sudah ngeten iki. Nek cara wong Jawa manunggaling kawula Gusti. Nek cara Qur'ane atau kitabe iku adalah mengesahkan Allah. Bukan perkorone hamba iku iso dadi siji ambek Gusti Allah, boten. Fana ini gini Pak. Fana sampean kali kula. Asline sampean kali kula makhluk lak mboten wonten asline lho. Asal. Nah, tidak ada toh. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Sehingga ketika hati merasa diri kita ada, walaupun adanya sebab diadakan oleh yang ada, rumongso ada inilah yang akan menutupi adanya yang ada. Bingung Gus, aku Gus ngaji penuh. Ngombe kopi sih. Kalau nggih ngeten iki, Pak. Ngaji bab masalah iki gak oleh waktu, gak oleh ditaker. Piye carane paham? Nggak terikat untuk di waktu. Pun kula wangsuli meneh. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang Allahu khalaqakum. Jelas. Terus keadaan ada gini, kita merasa ada itu dipergunakan kesempatan untuk nafsu oleh nafsu supaya jenengan merasa ada. Coba dibuka sifat wajib Allah pertama, sifat nafsiyah apa? Wujud toh? Milik siapa? Allah. Lawannya wujud Adam. Tidak ada. Jadi sifat wajib sinten? Makhluk toh? Mengapa kita merasa ada? Oleh karena kita merasa ada inilah perkara sing fana nutupi perkara sejatine sing ada, sehingga jangan heran nek jenengan iki Allah dekat jenengan tidak tahu. Karena ketutupan wujud kita sendiri. Ketutupan sholat kita sendiri. Ketutupan ibadah kita sendiri. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Wonten sing boten seneng ngaji cocote rokokan. Gak kenek ditiru. Ojo ditiru Pak, sing apike tiru sing elek ojo. Pun kalau sudah sampai iki mang turun untuk berupaya menghilangkan keakuan diri yang wujud. Inilah proses wa inna ilaihi rajiun. Inilah proses sangkan paraning dumati. Sistemnya esakan Allah. Esakan. Dengan cara kuncinya apa kata
Kata Allah, wa dzakarallaha katsiran. No oleh kuwi zikir istiqomah. Atimu. Yo zikir sing kula bahas ning ngarep lho Pak ya. Kalau sudah jenengan iki kembali asali tidak ada, kembali ke tidak ada, disitulah jenengan akan nyata wujud yang ada sejati ini. Inilah syahadat sejati. Syahadat tunggal. Caranya apa? Buka di dalam Al-Hikam pasal 11. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendemen keakuanmu, wujudmu ning bumi khumul. Bumi khumul itu bumi kesunyian. Berarti jenengan kudu kholwat. Carane kholwat ya dzikir mau. Sebab kelawan kholwat itulah cara satu-satunya untuk mengusir penjajai ruh hati sampean yaiku nafsu sing bersarang di dada wau. Itu caranya. Pun yang kedua, si salik ketika melihat sajaroh, khayawan, atau mukawanat lah, semua makhluk ning kono kok yo. Kula niki entah swara, entah tulisan, entah rasa ngakokno Allah, apakah itu sudah wusul? Lah ngoten nggih. Pak nyun sewu. Nek jenengan purun ngelakokno dzikir sir, hanya sir, tidak sirul asrar. Sampai akan ditarik oleh Allah di dalam alam mukasyafah. Jenengan akan mendengarkan bahwasanya semua makhluk itu bertasbih. Semua makhluk berzikir. Sandal ini lho Allah. Sedaya Allah. Pertanyaannya tadi, apakah itu sudah wusul? Jawab kula ngenten, tergantung. Apakah keakuan ning jero dodo sampeyan tentang makhluk kita atau makhluk wit, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, hayawan itu sudah tidak wujud? Keakuannya apakah sudah fana? Kalau sudah fana, betul. Kalau tampilan wujud di dalam dada kita terasa ada, belum. Itu prosesi salik ketika suluk melewati tangga dalam rangka naik ke loteng. Wusul, dia masih dalam perjalanan diperlihatkan Allah, ghaibnya makhluk. Jenengan sing wis ahli toriko, ahli dzikir sir, tulung kudu waspada jenengan. Sebab di situ banyak kepentingan nafsu. Yang kepentingan itu tujuannya adalah wayasudduna an sabilillah, menghalang-halangi perjalanan sampean supaya tidak bisa wusul datang Gusti Allah. Yang nomor 3, mengapa sholat ini kok ya dikukuhno supaya kita jalankan. Tolong dibuka Al-Baqarah 238. Ini sebagai dasar wajib sholat khusyuk di sini. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 238. As-sholawah iku jamak dugi as-sholah. Sholat. Maksudnya ay al-maktubah. Sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Ini perilaku jasmani. Was-sholatil wusta, sholat tengah berarti sholatil ruh. Berarti keterangan itu budi niki. Ning hakikat.
Nek as-sholawah keterangan ini yang syariah, risalah yang bernuansa syariah. Karena ini perilaku jasmani. Mengapa itu harus kita jaga? Karena itu fasilitas torikoh jalan yang Allah hadapkan supaya ruh ini betul-betul bisa menghadap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah sholat ini, Pak. Banyak. Intine tentang masalah sholat tidak ada satupun ayat yang memakai kalimat fa'al. Mesti koma. Walaupun koma ini asalnya qawama mengikuti wazan fa'ala, tapi artinya beda dengan fa'ala. Kalau fa'ala hanya jasmaniyah, kalau koma ruhaniyah, sampai ruhaniyah. Makanya ayatnya wassolatil wusta waqumu. Perintahnya tegakkanlah, jalankanlah lillahi qanitin ay khashiin dengan keadaan khusyuk. Pertanyaannya mengapa itu harus kita jaga? Karena itu fasilitas yang paling mudah waktu sholat sampai bisa ketemu Allah. Dikarenakan secara jasmani wong sholat iku ninggalno bojo, ninggalno anak, ninggalno pekerjaan. Mudah untuk ketemu Allah. Berhubung. Ati sampean dereng dikatakan mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Nggih susah. Mboten saged. Sulit. Coba mengki sampean praktekno 2 rakaat salat tahajud. Sebelum sholat pun menengosik ati diem. Rasakno kehadiran wujudi Allah dalam diri jenengan. Mengkilah dadi nyaman ati iku. Nyaman. Nek gak cocok sampeyan nang Mojokerto tabuk ana kula. Ngoten. Pun. Jadi alasan mengapa itu disuruh jaga karena salah satu torikoh jalan yang termudah untuk bisa bertemu Allah, khudur nang Allah adalah sholat. Nggih, ada lagi. Nggih, nyuwun sewu sakderenge Gus dan Bapak Ibu untuk waktu ngaji nanti dibatasi jam 12 ya, maksimal nggih. Maka dari itu untuk penanya yang laki-laki kita beri kesempatan 2 dulu, nanti diberikan kesempatan juga untuk ibu-ibu 2 penanya. Apabila nanti ibu-ibu tidak ada, kita kembalikan ke bapak-bapak. Ngoten nggih. Monggo Pak untuk penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Pak Asno dari Pati tadi Gus. Ini teman ini dari Rembang. Sebelum bertanya, kita ucapkan terima kasih kita bisa dipertemukan pada malam hari ini. Awal mula kita lihat YouTube sekitar 2 tahunan kurang lebih mendengar ceramah Gus ini. Sudah WA 3 kali dibalas semua, mau curhat tapi Gus jawab saya sendiri masih sibuk. Secara kebetulan pada malam hari ini perlu kita curhatkan perjalanan kita Gus. Dan saya berani menyampaikan atau curhat kepada Gus, waktu lab kemarin saya mendengarkan bisa diceritakan kepada orang lain perjalanan itu dengan syarat tidak punya hati riak dan sombong. Nah makanya ini perlu kita sampaikan, Gus nanti bisa meluruskan perjalanan saya yang kurang pas dan ada suatu pertanyaan. Sejak awal Gus, saya belajar ilmu ini memang dari orang sekecamatan, namanya bukan Sirul Asror, tapi diberi nama Dikir Roso Gus, dulunya itu. Lah cara dikirnya, alhamdulillah saya dengar Gus ceramah ini sama persis aturannya dan cara kolowat, tapi bahasa kolowat saya tidak tahu dulu. Setelah
dengarkan YouTube-nya Gus, tahu cara kolwat itu namanya kolwat. Tapi dulu diajari sapa wonge gelem melek bengi ing kono eling karo sing gawe urip. Itu dulu pesannya. Perlu kita sedikit untuk kita sampaikan, itu jadi awal kenal dari Gus tadi, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa anna. Ini ya baru dengar Gus ini. Semua perjalanan itu sebelum kenal Gus sudah pernah saya lakukan dan diperjalankan oleh Allah untuk di alam kasab. Itu sekarang yang penting-penting saja, ya pernah dinaikkan ke langit, masuk dalam air, bahkan pernah terus dimasukkan dalam api cara wong syariat ning neraka. Tapi ya kita itu hanya pasrah saja itu. Ya, nanti biar dinilai ya. Lalu dimasukkan 2 lorong sampai situ, katanya yang jaga ini taman surga, ya pernah. Itu sedikit itu saja yang awal itu di alam kasab. Lalu yang berikutnya, la ilaha illa anta, ini Gus pernah menyampaikan bisa ada lewat mimpi dan mungkin bisa lewat kolwat. Waktu perjalanan itu nun sewu, mohon maaf sebelumnya kita diperjalankan lewat mimpi la ilaha illa anta pernah, lewat kolwat la ilaha illa anta, lewat zikir ya pernah, dan tahu-tahu sampai ke situ ya pernah Gus. Apakah itu pernah menyampaikan Gus dulu ya? Waktu menyampaikan ojo mati-mati nek urung kepethuk karo uripe, itu pernah sampaikan. Waktu guru saya menyampaikan itu, ini Gus nanti biar disinkronkan, besok yang nong dalam dunia ora ketemu Gusti Allah, besok jadi opo lele, sampai nangis Gus itu guru saya. Nuwun sewu Bapak yang ada di Kudus ya, guru saya dulu itu gurunya dari orang Kudus Pak, dari desa Tanggulangin. Mungkin ada Pak desa Tanggulangin, itu dari Tanggulangin ya. Itu yang la ilaha illa anta Gus, apakah cukup itu hanya ketemu 1 kali atau bisa berulang-ulang? Berikutnya Gus pernah menyampaikan, meriwayatkan dirinya pernah suatu kejadian kena sambaran petir. Nuwun sewu Gus, mohon maaf, itu yang Gusnya menyampaikan sendiri, lalu dibawa suatu alam. Nah kita merasakan seperti kejadian seperti itu, kata di surat Al-Baqarah ayat 54, faqtulu anfusakum, kejadian seperti itu Gus. Saya tahu-tahu kejadian itu sampai yang dikatakan jenengan nyampaikan ceramahnya tuh la ilaha illa ana. Tapi di situ saya tidak merasakan apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Ya kita ya tidak apa-apa Gus, ya kita hanya mengalir saja. Lah tahu-tahu setelah saya sadar Gus, itu tahu-tahu sudah di rumah sakit Gus itu. Kembali, lah pertanyaannya itu jelas ya. Itu kalau ada kesalahan yang sampaikan, padahal Gus dulu menyampaikan ada yang sampai situ takut lalu pulang ke dunia. Saya itu tidak merasa takut dan tahu-tahu ngopo aku kok bali ning alam dunia. Itu supaya yang tidak jelas supaya dijelaskan, yang kurang lurus diluruskan. Mohon maaf, itu kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngalam niku prosesnya wonten 3. Siji ngalam kasunyatan dunya niki, alam kasar, disebut makom muhadharah. Loro, ono ngalam ghaibiyah disebut makom mukasafah. Makom di mana mripat ati sampean kali kula niki ditemukan ghaibe makhluk. Bukan makhluk kasar, tapi makhluk ghaib. Apakah di alam malakut, jabarut, apakah lahut?
Termasuk di dalamnya surga itu ya alam mukasyafah, neraka. Dan semua ini dialami oleh baginda Rasul ketika saat Mi'raj, sebelum beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Ulama sepakat semuanya. Proses satu dengan orang lain juga nggak sama. Istilah sing lakoni jenengan kali kula mung Gusti Allah. Bahasa kita wayang kulit. Sing gerakno ya dalang. Posisi pasrah itu di situ seperti wayang kulit. Ngetrapno la haula wala quwata illa billah. Pada saat sebelum tahun 2014, para romo, para kiai, para masyayikh yang hatinya sudah ada di situ, Pak, gak berani nyampe tentang murninya tauhid yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali wajib untuk menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Iki Al-Anbiya 25. Amin tingali. Tungriku. Ini sekaligus sebagai bukti bahwasanya Rasulullah dulu juga menyampaikan tentang tauhid yang seperti ini. Karena hujahnya Quran. Quran itu wahyu Allah. Di mata umat Islam dijadikan sebagai hukum yang tertinggi. Setelah itu as-sunnah, habis itu ijma' qiyas. Loh ini tertuang di dalam Al-Quran. Masa sih kita sebagai umatnya tidak percaya? Itu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Wes. Alam yang kedua disebut alam musyahadah. Alam persaksian kebukae gaib Allah yang terasa gaib tadinya akhirnya menjadi hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul. Allah sudah jengleh. Nah, untuk bisa sampai ke alam musyahadah, carane teladanono kanjeng Nabi. Mohon maaf dulu Pak, sebelum tahun 2014, mengapa masyayikh ini tidak berani? Karena takut nanti menjadi fitnah. Karena masanya belum. Sehingga ketika para kekasih Allah melebet datang pulau Jawa, wong Jawa iki gak iso basa Quran, akhirnya dijawabno Pak tauhid itu dengan Jawa, ilmu Jawa disebut ilmu sejati. Sampeyan tinggalilah ilmu sejati. Isine iku ngarahno ati nang Gusti, mboten terhadap yang lain. Sampeyan lihat tembang-tembangilah. Sampeyan tinggali. Berhubung gak iso maca Quran, tauhid dilebokno kitab namine kitab kauniyah. Wong Jawa disuruh membaca kauniyah gak bisa, akhirnya disebut kitab kuno. Terjemahan dari kauniyah. Tulisannya sampai tak jamin gak iso maca amin. Bukan melungker kaya Hono Coroko niku mboten. Malah sadurunge. Wis ta, sinten zaman sakniki sing iso maca angin mboten saged. Sama Quran dulu sebelum kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada harokat-harokate sandangan. Sebelumnya enggak ada. Akhirnya disempurnakan lewat versi Utsmaniyah dan seterusnya. Akhirnya tiba sampean kali kula kari enaki. Dulu Pak, zaman sampean kali kula ngajine apa?
alif fathah a, alif kasroh ilang ngoten nggih. Zaman sampai saiki mboten ngoten, langsung a i u cepat. Entah sesuk zaman berikutnya ya opo. Niki perkembangan zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Proses perjalanan panjenengan sebagai penanya tadi gak salah. Dengan cara itulah Allah memberikan pengetahuan, pengalaman yang ada di alam mukasyafah. Cuman saya hanya bisa memberikan ciri-ciri lewat tanda-tanda ilmu. Ngeten. Tujuannya orang khalwat solo itu kan wusul nang Allah. Wusul ketemu. Solo iki disebut sebagai, boleh saya katakan khalwat. Dulur kula sing wonten kejawen iku disebut meditasi. Wis iku sebutan aja. Tujuannya lo sama. Mendekat dan bertemu Allah. Tujuannya bertemu Allah. Tapi bisa jadi Allah itu menguji dulu jenengan dilewatakan kasab dibuka. Nek cara Sayyidina Athaillah dalam kitab Hikam niku dawuh, jikalau ada si salik kebuka kasafi terhadap gaib makhluk, hati-hati yo. Hati-hati yo, iku isih makhluk. Ojo keserimpet atimu. Di dalam kasaf itu Pak, mentok-mentoke kasaf. Jenengan iki ngerti apa isine atine wong. Wong iku duwe karep sebelum ngomong, jenengan wis ngerti. Iki kasaf. Bahkan jenengan akan bisa melirik apa yang akan terjadi. Hati-hati. Jenengan aja kesensem lho. Jangan. Tujuan kita mengikuti teladan Kanjeng Nabi adalah litaqarrubillah wa liqaihi. Mendekat dan bertemu Allah. Ngeri sing ada di musyahadah sudah di situ. Perkara sakliyane Allah wujude mukawanat yang kami sebut makhluk boten-boten. Miturut pandangan mata hati. Nek miturut pandangan mata dohir ya wujud Pak tegan wujud sak pituruti. Tapi wujudnya sakliyane Allah sudah enggak ada dalam hati jenengan. Istilah bahasa gerakan jenengan wis gak delok gerake makhluk. Sebab ati sampean iki duduk manis di dalam makom musyahadah. Ya niku ihsan. Dadi jenengan tondo sing nomor 3 adalah ati sampean niku mesti ning ati iku tenang. Surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang ning ati ono rasa khawatir, takut, gelisah dengan apapun, krono apapun dalam pandangan ati sudah tidak ada. Yang ada cuman Allah. Istilah bahasa nasib. Apakah nasib kita sendiri besok bagaimana nasibnya anak-anak kita? Jenengan gak ada khawatir. Karena hati Anda sudah tahu semua sing ngatur mung Gusti Allah. Sinten mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah orang yang beriman yang sudah ihsan. Takun niku, yattaqun niku ihsan. Orang yang sudah membawa derajat yang paling luhur di mata Allah yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjut. Monggo untuk yang ketiga dari keempat untuk ibu-ibu. Ada tidak ibu-ibu?
Boten-boten ada, monggo. Saderengipun kula nyuwun ngapunten nggih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Kula badhe ngaturaken nyuwun pangapunten dumateng Gus Muklason. Sepindah kula mriki badhe nyuwun doa dumateng Gus. Kula bendinten derek ngaos lewat YouTube nggih menika kalih Gus. Alhamdulillah atas izin Allah kula saged kepanggih kalih Gus Muklason. Mugi-mugi ingkang kula nuntut ilmu kalih Gus dadosake ilmu ingkang manfaat barokah lan kula nyuwun kanthi sanget saestu Gus kula mimpi kalih panjenengan. Kula badhe nyuwun salim kalih panjenengan upami jenengan kersa kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ingkang kula nyuwun doa panjenengan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kemawon Gus. Kula nyuwun pangapunten sepindah kula kepengin salim dumateng panjenengan saestu upami jenengan kersa ngeten nggih Gus. Matur suwun barokah Gus. Kula nyuwun ngapunten bapak-bapak ibu-ibu nggih. Saestu kula panji sepindah kepengen tulabu ilmi kaping kalihipun panji nyuwun doa restu dumateng Gus mugi-mugi ingkang kula ngaos wonten ing dalu punika pikantuk barokahipun. Amin Allahumma amin. Ngoten kemawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gak ono. Pakai pertanyaan dewe. Apakah sah di mata Allah kula belajar ning YouTube gak ketemu jenengan? Gak ketemu jenengan Gus misalnya. Apakah sah? Ngeten. Quran iku wahyu Allah yang dibawa oleh Kanjeng. Senajan jenengan gak tahu ketemu Kanjeng Nabi. Karena zamane gitu. Jenengan nderekake apa maksud wahyu itu? Ya sah. Semakin zaman semakin canggih. Jadi saya katakan di pandangan Allah hukumnya jenengan iki berguru nang Gusti Allah. Sah. Sebab apa sing kula sanjangke lan apa sing disanjangke ning nggone YouTube atau dari HP jenengan kalau nggak ada Allah yo gak iso muni. Niki nek sampun sampai wonten ati nanggone dikir rasa lo ya, iman yang benar mesti ngoten. Kan ada yang bermakalah sopo sing belajar ning YouTube gak langsung nang orangnya iku berarti gurune setan. Nggih kula hormati makalah itu. Tapi nek menurut aku yo kabeh perkara iku nek gak ndugi Gusti Allah mboten saged iku. Hujah kula ya la haula wala quwata illa billah. Urusan dohire dirupakno apa terserah. Sing jelas seluruh makhluk baik manusia ataupun yang lainnya bahkan tingkatane Kanjeng Nabi. Tingkatane Kanjeng Nabi ini. Ada ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sak temene sira Muhammad niki Allah dengan ingkang dawuh. Iku la tahdi man ahbabta.
tidak bisa memberikan petunjuk pada siapapun, walaupun itu orang dekatmu, kekasihmu. Terus sinten sing paring hidayah, itu petunjuk. Walakinallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah pada hamba yang dikehendaki. Lagi masalah syafaat. Syafaat itu milik Allah apa milik Kanjeng Rasul? Sementara dulu kita dikenalkan milik Rasulullah. Ada ayat yang menegaskan tentang masalah syafaat itu, Pak. Surat nopo niku? Napa? Az-Zumar 44. Kul iki langsung Allah merintahkan terhadap Kanjeng Nabi untuk menyampaikan legalitasnya. Syafaat itu yang memiliki siapa? Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad dawuh yo ngger kuwi nang umatmu tentang syafaat itu milik Gusti Allah. Sendika dawuh. Lah terus sinten sing ngomong syafaat iku wae Kanjeng Nabi? Sinten sing gawe pokal gawe niki? Menurut kami itu cara merubah ayat Allah. Menurut kami loh ya. Bukan tulisannya wahyu berupa tulisan yang dirubah. Tapi yang dirubah makhluk syahidnya. Inti maksudnya. Sebetulnya Pak, ya nggak ada niatan merubah. Cuman oleh karena tidak mengerti tentang ketauhidan Allah, maka disitulah letak kelemahan kita. Kan ngeten, tak sederhana no. Syafaat milik Allah dititip no Kanjeng Nabi untuk umat. Umat siapa? Biasa umat yang dikehendaki. Sinten umat yang dikehendaki? Ya umat yang betul-betul menteladani apa? Mengikuti apa yang telah Rasulullah sampaikan. Berarti syafaat datang Kanjeng Nabi niki seakan-akan milik Kanjeng Nabi. Seakan-akan yang memberikan iku Kanjeng Nabi. Tapi aslinya Allah. Wis gak usah adoh-adoh tutuk Kanjeng Nabi. Ya apa sing kula sampekne wae lho. Seakan-akan kula sing nyampekno. Lah ngoten nggih. Innaka la tahdiman ahbabta. Son raimu ora iso memberikan petunjuk orang-orang. Terus sinten Gusti yang memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi mayyasha. Ya wujudnya Allah iki dalam diri kita masing-masing. Sebab andai kata Allah tidak menggerakkan lesan saya, maka lesan saya nggak akan pernah muncul kalimat-kalimat niki. Saged disadari? Berarti niki Rasulullah ngajak kita supaya gak gampang ngaku. Bud, lanjut. Monggo untuk penanya ibu-ibu yang kedua. Tidak ada, Bu? Oke. Kalau tidak ada, ini Gus, ada titipan pertanyaan Gus, karena amanah, maka saya sampaikan Gus, terkait dengan kaifiah kholwat Gus. Dari kholwat yang sifatnya mandiri atau pada saat bersama dengan orang banyak. Karena kan kadang-kadang kita tuh setiap hari kan mencari maisha atau bekerja. Apakah pada saat kerja itu juga bisa kholwat? Begitu Gus, terima kasih. Al-khalwatu kismani. Khalwat iku ono dua cara. Bil khosi wal ami.
Bisa secara khusus, bisa secara umum. Mungkin mbah-mbah dulu itu bilang, "Nger, kuwi kudu iso topo ning papan rame, yo papan sepi." Bahasa beliau-beliau itu jeru-jeru. Nger, sak bejo-bejone wong sing bejo ya iku wong sing eling. Tapi gak diurai, eling sing ya apa? Topo rame ku ya apa? Topo sepi ku ya apa? Wis, iki zamane keterbukaan publik. Kula berani nyampe mulai tahun 2000 lho Pak ya. Berarti terhitung 26 tahun. Resiko niku lho nggih nate meh kekusir teko kampung. Nek masalah dicaci, dimaki, dibejat-bejat, wis segonjangan. Terbiasa. Bahkan notok-notoki kula di penjara 3 tahun. Tapi tidak menjadikan saya tidak melangkah ke depan. Tetap. Karena saya punya prinsip, tatkala aku meninggalkan tabligh ini podo karo sama halnya saya khianat pada Allah. Aku nggak ingin seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ketika saat ajaran tauhid ini disampaikan di tengah umum, kaum menolak. Nabi Yunus ndonga nang Gusti Allah, Gusti tuas pegel kula. Delokno dicaci. Tulung sampean adab kaum kula niki. Kula tak medal ndugi panggenan kaum kula. Terjadi dibuka sejarah ning Quran kisoi. Akhirnya apa? Khianat Nabi Yunus terhadap Allah dalam hal tidak mau bertabligh. Akhirnya suatu saat beliau itu naik perahu. Terjadilah oleh karena perahu ini kebean penumpang. Nabi Yunus sing oleh undian untuk turun. Nyemplung nang laut akhirnya diuntal ikan paus, ikan hiu. Wis macam-macam ulama niki khilaf. Ada mengatakan ikan nun. Wis gak usah gegeran masalah ikan. Sing penting ikannya gede. Nggih. Terus dilebokno nang nggone ikan paus tadi, hiu. Di situ ya ulama khilaf. Ada yang mengatakan 3 hari, 7 hari, 21 hari, bahkan 40 hari. Wis gak usah gegeran. Sing penting ana njero perut ikan iku sing suwi. Mengapa beliau kok berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Ada apa ini? Beliau itu mengakui zalim kepada Allah dengan bentuk khianat dalam hal tabligh, ditinggalkan tadi loh. Jenengan akan mengakui, ya Allah, ternyata ngibadahku, sholatku, apapun, ternyata dulu itu tidak menyembah pada dirimu, ya Allah. Jenengan akan merasa ngakoni nek jenengan kali kula toh ketika saat jenengan sudah jatuh kholwat. Nabi Yunus kholwat ning jero perut ikan ratemu siapa sapa. Iku kholwat khusus, jenengan kudu mlebu kamar. Sampai kudu duwe panggenan khusus. Apakah ning jero kamar, apakah kamari sampean duduk, sampean ngeruang koyo orang-orang, terserah. Intine kholwat khusus itu baik secara jasmani ataupun rohani sudah meninggalkan perkara-perkara makhluk. Bojo ditinggal, anak ditinggal, penggawean ditinggal. Ini kholwat khusus ya. Sederhana, jenengan sholat itu kholwat khusus wis. Karena sudah meninggalkan semuanya. Terus bagaimana kaifiahnya jenengan ketika kholwat khusus iki?
terserah jenengan ngelibatno thariqah mutabaroh apa ora, melibatkan wasilah apa ora, sak kersa. Umpama melibatkan, tolong dibuka dalam surah Ali Imran 191. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bisa itu dilakukan keadaan berdiri atau duduk bahkan berbaring. Gak apa-apa. Jikalau jenengan nderekake wasilah, nderekake hukum-hukum syariat thariqah ngeten wis jenengan nek saged nek gak saged ya gak apa-apa. Sucilah pakaianmu, sucilah dirimu dari hadas kecil dan hadas besar. Habis itu sholatlah 2 rakaat sing niate sholat sampai iki betul-betul ingin mendekat terhadap Allah. Entah sholat hajat, entah sholat terserah. Habis itu wasilahlah terhadap orang tua, mertua, guru-guru jenengan, para kekasih Allah. Wis gak usah disebut jenengi, ringkes kata khususon nang wong tua kuluru sak pendukur. Gak usah disebut jenengi. Kita jarang Pak tahu jenenge Bapak mbah sampak canggah, sampak udek-udek gantung siwur, sampak mendukur. Jarang yang mengerti. Langsung ae khususon wong tua luruku sak pendaur. Mboten mawon. Gusti Allah lho gak bingung. Gusti Allah yo gak mungkin salah kirim. Gusti Allah gak mengenal lali, mboten mengenal, mboten duwe sifat lali, mboten duwe sifat gak roh itu mboten gak ada Gusti Allah. Wis khususan nang guru-guruku sak pendhuwur. Khususan sedaya kekasih Allah baik dari unsur nabi rasul, wali-waline Allah, khususan kekasihne Allah Al-Fatihah. Wis ngoten mawon. Wis habis itu tolong sampai gandeng antara 2 zikir. La ilaha illa huwa dan la ilaha illa anta. Prakteknya ya apa? Apakah itu diwaca la ilaha illa anta? Boten. Ngeten. Berdiri keadaan silakan, duduk keadaan silakan. Duduk nek ana sendenane nek wis umur swidak niku mboten betah, Pak. Berbaring. Jan penak. Duduk dengan duduk yang model kaya apa tahiyat awal, apa tahiyat akhir, apa bersila ataukah ngene kok. Nek ngene iki wis gak ana kiwa, gak ana tengen dulur. Terserah jenengan. Sing penting ruhania sampean ati sampean wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Al-Insan 25. Muhammad siang maupun malam gunakan terus kau mengingat Allah Tuhanmu. Berarti ati kudu nyebut isma rabbik. Niki biasanya tarik. Ati sampean mlebu metu napas ucapno Allah, Allah, Allah. Iku dzikir sir. Sampai gandeng kali sirul asar sampai cegak diparani pocongan. Sampai cegak kenek godaan. Sirul asar apa? Tadi lu rasa lu. Ya. Ati kan ngucap Allah. Sak jerone ati ono pangrasa. Ihsan, gugao, bangunkan. Artinya jenengan kudu ngrasakake wujud hadirin Allah sing ngetokno lan sing ngetokno ngetokno napas. Sing ngucapno Allah. Urip itu yang Quran menyebut laisa kamislihi. Wis. Ati sampan sibukno terus condong satu titik teng mriku tapi ingat akal jangan ikut. Nek akal ikut sampean mlebu menur.
mlebu rumah sakit karena saraf sampai gak kuat. Karena urusan dati Allah. Bukan urusan makhluk. Kalau hati masih kiat, Pak. Des memang rohania sing tumandang bukan jasmania. Tapi ingat, nafsu tidak akan ridho ketika saat jiwa itu mengadakan perjalanan menuju dan bertemu Allah dengan cara nafsu itu bagaimana jenengan akhirnya waya berguna iwaja dibengkokkan akhirnya ning kono sampean ditawari dunyo rupa karoma wis pengin apa kuwi diduki sampai beliau Syekh Abdul Qadir Jailani pernah iblis iku ngaku-ngaku pangeran ngaku-ngaku Allah. Apalagi kita. Ya, tapi tidak semuanya pasti akan seperti ini. Bisa jadi lebih enak sampai langsung ditarik ning alam fana, alam makrifat. Cepet niki, mboten katik. Ketemu-ketemu garangan-garangan iku. Lah, Bapak Ibu sampai mengke ben gak kaget rohanian jenengan sampai dengan mata hati sampai diketahukan Allah roh iki medal aja wedi dan ini harga mati apabila ruh kepingin masuk wal yaumal akhirah dengan kunci wa dzakarallaha katsiran harus roh ini tinggal no alam dunia masuk ke alam akhirat. Wajib. Sampai kepingin ning majelis taklim riki wau neng griya. Ngapunten Kang Kathah. Masjid Baitul Sholihin. Raudhatus Sholihin. Wajib sampean ning omah sing ngikat sampean iku diudari. Wajib. Sampean harus melakukan perjalanan ke sini. Berhubung sampean iku dirantai ning gone omah kudu dilepas rantai ini. Artine waktu suluk kholwat tolong rumangsa iso kholwat keakuan diri makhluk dzikir lepas. Nggih niki bidayah nek bener, nihayah ya bener. Niki dijelaskan ngene iki kamu. Sapa sing waktu suluk khalwat bidayahe bener, mongko nihayahnya juga bener. Bidayah itu awal. Perjalanan awal. Perjalanan awal sing bener apa? Jenengan wis melepaskan keakuan diri sebagai makhluk sing iso khalwat. Ayo kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Trapno niku. Baru teng mriki niki nihayahnya bener. Artinya nihayah akhir tujuan sampai ketemu Allah mesti terjadi. Aku gak ada insya Allah. Karena Allah berjanji. Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya, dua syarat. Falyamal amalan sholihan, harus berzikir tadi sing kula jelasno. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, jangan sampai di dada sampean ada sesuatu selain Allah, termasuk diri kita niki lho, Pak. Ngaku-ngaku sing kholwat, sing dzikir, iki berarti selain Allah. Lepas tak jamin sampai gak suwi gendeng. Sadar. Gampang toh? Ngomong gampang. Tapi nanti faktanya akan jadi mudah seperti ngomong gampang tatkala jenengan betul-betul mengikuti sesuai prosedur. Maksud kula gendeng, ati sampeyan niku wis gak ana sing digendengi kejaba Gusti. Bu, kula tangklet asal. Jenengan kagungan garwa,
Luwih apik endi sing digarwa? Garwa sampean gendeng nang bojone wong ambek gendeng nang Allah. Ya jelas gendeng nang Allah. Lah gendeng niki jadat niki wonten macam loro. Siji khos, loro khawasul khawas. Nek khos gendeng sakale wis. Dijak ngomong wis gak kenek. Lali anak, lali bojo, lali penggawean. Ya wis kadang-kadang bajune ya lali. Salat ya gak syariate kadang-kadang. Wong gendeng krana atine kesentrongan silau dengan nur ma'rifatullah. Sehingga sudah dilalaikan perkara selain Allah baik hati maupun akal. Kalau ditaruh khawasul khawas, enak. Cuman hati stok salah, jiwa sampai hanya jiwa aja yang gendeng nang Allah, akal iki sik sambung urusan dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Ya niki sistem wasilun peladan kanjeng Nabi. Tapi ketika sampai khalwat khusus orang iso milih, tidak bisa memilih, ya Allah sampai taruh ning khawasul khawas ora iso. Walaupun sistemnya kita itu bukan majedubun tapi wasilun, jikalau Allah mengincipi, apa mengincipi? Mengincipi. Bahasa Indonesia mengincipi. Mencop, mencop. Merasakan. Biar kroso awakmu iku khos iku ya apa. Kadang dideleh sak wulan, kadang dideleh sak minggu, kadang dideleh direkon ngerasakno 1 hari, kadang 1 jam. Iku urusan Gusti Allah. Orang yang seperti ini gak iso dihukumi cara syariat, Pak. Boten saged. Beliau bigori aklin deh. Gak bisa disentuh hukum syariat. Umpama nyolong ngambil peleme tangga, gak iso dihukumi. Gendenge deh. Gila dohir batin. Ati sakali. Kejaba sing khawasul khawas. Gegawan 4 sifat, sidik, fatonah, tablik, amanah, kontrol. Cara ngimami, ya jangkep. Dhuwur 4 ya 4. Coba sing khos. Dulu bisa 20 barang. Ya makmum sing bingung. Lah ngoten nggih. Wis iku khalwat secara khusus. Saiki khalwat secara umum. Apakah bisa juga dilakoni? Bisa. Kanjeng Nabi pun yo ngetrapno. Dikatakan secara umum di luar apa yang dikatakan di khusus. Artinya jenengan iki gembul garwa, gembul nyambut gawe, gembul apa wae saged khalwat. Sebab sing khalwat rohaniyahnya saja. Caranya bagaimana? Keco ono dikir sir dan sirul asal. Jikalau gak kadik sir, cukup sirul asal. Ora apa-apa. Wong tujuane iki roh iku ben keluar dari alam dunya kok. Ben mlebu nang alam akhirat. Sampeyan gak usah wedi. Manakala memang sampai dibuka kasafe akhir ruh jenengan iki jenengan tahu keluar dari jasmani, gak usah wedi. Mengki saged balik. Nek durung wae mati yo balik. Nek wis wae mati yo dikubur. Sampeyan gak usah repot-repot. Yo tak kuburi ngene lho. Mosok digepik-pikan. Wis mati kok. Ingat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jenenge kematian. Namanya kematian. Nek kalau sudah datang, gak iso diundurno. Kalau belum datang, dijokno ya ora is. Wis prinsip ada di situ. Toh kita semuanya bakali. Lah ngoten ta? Lah apa iku diwedeni? Iku wis mesti kullu nafsin dha'iqatul maut. Justru kesempatan sampean iki mati dalam posisi wajahidu fisabilihi. Jenengan mengadakan satu perjalanan untuk mendekat dan bertemu Allah. Tidak perjalanan untuk golei rondo Duh, penak ngono mati nih. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Sekarang
Apa jenengan lakoni hari ini malam ini secara langsung atau tidak langsung sampun kula parini kaifiyai berarti langsung Gusti Allah ngeridani monggo sampean lakoni termasuk ngene iki termasuk dikatakan baiat ngene iki wawon sampean dituduhno carane bagaimana sudah azaz tukum ya sudah jenengan tinggal jalan kemawon lebih-lebih wis ngeten mawon trapno sak jerone salat tok esik sementara. Aku yakin jenengan kula merantau nang liya-liyane. Dengan sendirinya Pak. Ingat, banyu nek ditetesno terus semakin lama semakin melebar. Otomatis niku. Nggih, sampun